Selamat siang pemirsa, senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama dengan Sally Alexandra dan juga Rehana Mezia. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali, Sally, apa kabar hari ini? Kabar baik tentunya, tapi kita punya informasi apa nih untuk pemirsa TV One di Apa Kabar Indonesia Siang? Nah, tentunya ini ada peristiwa sekaligus kejadian yang cukup miris. Karena ada orang tua yang menganiaya anaknya, bahkan ini informasinya ada di Blok M. Nah, nanti kita akan hadirkan informasinya juga sekaligus dialognya bersama dengan kriminolog mengenai bagaimana sebetulnya kejadian ini dari sudut pandang kriminolog. Tapi sebelum itu, pemirsa, kami akan ajak Anda melihat informasi pertama. Seorang pria di Ternate, Maluku Utara mengejar sejumlah orang dengan 2 bilah parang. Aksi pelaku ini menghebohkan warga yang tengah berolahraga pagi di kawasan tersebut. Dalam video berdurasi 1 menit 53 detik tersebut, tampak pelaku tanpa mengenakan baju, hanya memakai celana pendek dan bertelanjang kaki membawa 2 bilah parang. Pelaku tampak mengejar beberapa orang yang mencoba mendekatinya. Aksi tersebut berhasil dihentikan setelah seseorang perempuan menarik pelaku menjauh dari area SPBU. Video kemudian menampilkan lanjutan peristiwa berupa perkelahian antara sejumlah remaja. Namun keributan tersebut berhasil diredam setelah aparat kepolisian dan warga sekitar melerai kedua belah pihak. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi di depan SPBU Codo, Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Kemudian anggota Polsek Ternate Utara bergerak mengamankan pelaku yang berinisial MGD. Dari keterangan pelaku kepada polisi, peristiwa bermula saat temannya mengalami kecelakaan di depan SPBU Codo. Pelaku lalu datang ke lokasi untuk menanyakan kronologi kecelakaan. Namun secara tiba-tiba pelaku mengaku dikeroyok oleh 5 orang pemuda. Yang bersangkutan datang ke TKP mau dengan maksud untuk mempertanyakan bahwa kenapa kecelakaan itu terjadi, ada apa, yang kecelakaan siapa. Tapi berselang beberapa menit atau detik itu datang sekelompok laki-laki yang memukul korban, memukul yang bawa parang ini. Karena merasa dia orang lawannya itu banyak, dia pulanglah, ambil parang terus balik ke sana. Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa 2 bilah parang telah diamankan di Polsek Ternate Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamsah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seorang warga negara asing asal Australia ini ditangkap oleh warga. Penangkapan ini pemirsa terjadi di Pasar Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung. WNA ini yang semula mencoba kabur berhasil ditangkap warga yang menghadangnya untuk menghentikan kendaraan pelaku. Usut punya usut pemirsa, ternyata WNA tersebut kabur usai menabrak mobil seorang warga. Beruntung warga tidak menghakimi Anthony, warga Australia tersebut. Pria tersebut selanjutnya dibawa ke Polsek Teluk Betung Selatan dan berikut kendaraan korban dan juga pelaku guna pemeriksaan lebih lanjut. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana pada hari kemarin angin puting beliung melanda di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Kamera CCTV dari warga juga pemirsa memang sempat menangkap kejadian tersebut. Video amatir seorang warga Jakarta Barat ini memperlihatkan kepanikan saat cuaca buruk angin puting beliung melanda pada Minggu siang. Kejadian tersebut pemirsa memporak-poranda atap rumah warga. Puluhan atap rumah warga berterbangan.
Diketahui dalam insiden angin puting beliung, puluhan atap rumah warga rusak akibat cuaca buruk. Serangan angin puting beliung yang melanda wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Nyalain. Hah? Nyala. Ini jika kira hujan. Lu takut timbrang itu kan asbes pada melayang. Nung tan, dimasuk. Apa tuh atasnya? Masih mengenai angin puting beliung, pemirsa, kita akan update untuk Anda. Di mana puluhan unit rumah rusak akibat angin puting beliung yang melanda Kelurahan Kamal, Kalideres pada Minggu siang. Ini warga, ini pemirsa, terdampak mulai membenahi rumah mereka yang rusak akibat kejadian ini. Seperti inilah kondisi puluhan rumah warga di Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat usai dilanda angin puting beliung Minggu siang kemarin. Atap-atap rumah warga tampak rusak dan bolong karena terbawa angin puting beliung. Senin pagi ini warga dibantu petugas PPSU kembali membersihkan puing-puing atap bangunan seperti genteng dan asbes yang masih berserakan di pinggir jalan. Selain kerusakan rumah, sejumlah warga juga dilaporkan terluka karena peristiwa tersebut. Menurut keterangan warga, sebelum angin puting beliung muncul, mereka sempat mendengar suara gemuruh yang diikuti dengan hembusan angin yang sangat kencang. Itu kejadiannya begitu cepat ya, kurang lebih itu antara jam 2 siang. Saya kondisi lagi ada di dalam rumah, tiba-tiba itu suara gemuruh datang. Pas saya buka pintu, angin udah ngumpul semua Kak di atap sini. Atapnya pada kabur semua lah asbesnya. Gitu. Oke. Pada pukul 2 siang itu kondisi ibu sama keluarga bagaimana tuh? Lagi ngapain? Saya lagi di atas, lagi biasalah beberes rumah, terus anak-anak lagi di bawah gitu. Ya kejadiannya begitu cepat. Angin puting beliung yang terjadi di Kelurahan Kamal, Jakarta Barat Minggu siang sempat terekam kamera warga. Dalam rekaman lain terlihat dengan jelas detik-detik angin puting beliung memporak-porandakan atap rumah warga yang disertai dengan kepanikan warga. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 5 warga dikabarkan terluka saat kejadian. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Nyalain. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari Majalengka mengenai longsor. Ya pemirsa, memang hujan deras yang terjadi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini diketahui mengakibatkan tebing setinggi 90 meter longsor dan juga menutup jalan nasional antar Kabupaten Majalengka dan juga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Akibat peristiwa tersebut, pemirsa, 2 pengendara sepeda motor tertimbun material longsor dan menutup akses jalan antar kabupaten. Evakuasi korban terjebak longsor. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Majalengka, polisi, serta TNI berupaya mengevakuasi 2 pengendara sepeda motor yang tertimbun material longsor yang terjadi di jalur penghubung antar Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Kuningan, tepatnya di Desa Sindang Panji. Peristiwa tersebut berawal lantaran hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Majalengka, mengakibatkan kontur tanah yang gembur serta titik lokasi berada di kemiringan yang curam dan mengakibatkan tanah longsor. Atas kejadian itu, 2 kendaraan terjebak dan 1 pengendara sepeda motor terhimpit material longsor dan kini mendapatkan perawatan di Puskesmas Dharma. Terjadi longsor di jalan nasional penghubung Majalengka Kuningan, tepatnya di Blok Cipadung, Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, sekitar pukul 16.00.
Tadi jam 18.00 kita melakukan penanganan karena tadi longsornya kecil dan ternyata setelah Isya ada longsor susulan yang mengakibatkan 2 motor terjebak. Korban sudah kita evakuasi. Sementara itu, longsornya tebing setinggi 90 meter ini mengakibatkan tertutupnya akses jalan antar Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat oleh material longsor. Akibat longsor, jalan nasional sempat lumpuh selama 12 jam, namun pada Senin pagi akses jalan sudah bisa dilintasi kembali. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 7 orang tewas saat kapal wisatawan ini tenggelam di perairan Malabero, Bengkulu. Kapal motor yang mengangkut wisatawan dari Pulau Tikus, Bengkulu terbalik dihantam badai. Peristiwa nahas ini terjadi pada Minggu sekitar pukul 5 sore. Warga dan nelayan yang berada di tepi pantai mencoba menyelamatkan wisatawan yang tercebur ke laut. Dari laporan awal, 7 orang wisatawan meninggal dunia dalam kejadian ini. 5 korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jitra dan 2 korban dibawa ke Rumah Sakit Kota Bengkulu. Para korban berasal dari beberapa daerah seperti Kabupaten Bengkulu Utara hingga Provinsi Sumatera Selatan. Pas sudah asar itu badai datang, ombak goncang-gancung. Ya udah, gara-gara semua orang pengen biar kapal nggak terbalik, semua orang langsung ke kanan. Tapi pas udah ombak selesai, langsung kebanting kapal karena berat di kanan. Oh gitu. Iya. Berapa orang semuanya? Awalnya karena mesin mati, Pak. Oh gitu. Mesin kapal mati. Oke. Itu berapa orang penumpang? Aku juga kurang tahu. Tapi ramai. Tadi ada dengar 70-an kayaknya. 70-an? Iya, tapi itu kurang tahu juga, Pak. Oh, itu kapalnya dihantam ombak ya? Iya. Itu pada nyebur semua atau gimana? Saya orang pertama yang nyebur. Selebihnya saya nggak tahu, Pak. Saya di bawah ombak, saya lihat kapal dari kejauhan udah tenggelam, Pak. Hingga saat ini belum ada data resmi dari pihak terkait. Sebagian korban selamat telah dibawa pulang pihak keluarga. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Masih mengenai informasi yang sama, pemirsa, mengenai karamnya kapal wisatawan dari Bengkulu. Pasca kecelakaan KM Tiga Putra yang mengakibatkan 7 wisatawan tewas, tim SAR gabungan memastikan sejauh ini tidak ada lagi korban yang menghilang. Hingga Senin pagi, dari 98 korban wisatawan yang menaiki kapal motor Tiga Putra, seluruh korban telah teridentifikasi dan tidak ada korban lagi yang dinyatakan hilang. 15 korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Bengkulu. 11 pasien telah dipindahkan ke ruang rawat inap, 4 pasien masih berada di ruang ICU, dan 1 pasien hingga kini masih kritis. Meski seluruh korban telah terdata, tim SAR gabungan tetap melakukan apel siaga di lokasi. Jika ada laporan korban lainnya, tim SAR akan langsung turun melakukan pencarian. Namun, jika tidak ada korban lagi, operasi akan ditutup pada pukul 12 siang. Hari ini, moga-moga kegiatan bersama ada laka laut dengan jumlah sesuai arahan Pak Kapolresta tadi, ya, melaksanakan kegiatan operasi, tapi skupnya kecil, ya, karena korban sudah terdata dan selamat, ya. Kemudian yang di rumah sakit yang masih dalam perawatan, di ICU ada 3, 11 di ruangan, 1 dalam kondisi kritis. Kita doakan, ya, yang semua yang dirawat itu segera pulih, sehat kembali. Dan bagi korban-korban yang lain, silakan kalau ada perlu laporan, silakan ke posko induk kita di pantai Panjang ini, ya, untuk dapat melaporkan. Pemirsa, seorang calon pengantin pria di Palembang dibacok oleh orang tidak dikenal. Akibatnya, pemirsa, korban ini mengalami sejumlah luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.
Ya, pemirsa masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Setelah 2 hari buron, 1 dari 2 pengamen pelaku perusakan bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Inilah detik-detik penangkapan MA, seorang pengamen yang melakukan perusakan bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu sore. Pemuda 18 tahun itu ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Peristiwa perusakan berawal saat MA dan SA berusaha masuk ke dalam bus, namun karena penuh penumpang, kedua pelaku tidak diizinkan masuk oleh kernet. Pelaku tidak terima, mengejar bus dan merusak bus. Pemirsa, kita hadirkan informasi mengenai razia preman yang tengah berlangsung. Di mana pemirsa, di Jakarta operasi pengamanan anti premanisme dengan sasaran preman berkedok juru parkir liar diamankan. Ya, selain itu di Malang, Jawa Timur, pemirsa, patroli dilakukan di sejumlah pusat tempat keramaian atau rawan aksi kriminalitas di Kota Malang. Satreskrim unit Resmo Polres Metro Jakarta Pusat melakukan operasi pengamanan anti premanisme dengan sasaran preman berkedok juru parkir liar yang ada di kawasan Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salah seorang jukir meronta dan berusaha kabur ketika akan diamankan ke dalam mobil petugas. 2 orang jukir berhasil ditangkap beserta barang bukti sejumlah uang hasil parkir. Itu duit lu kok nggak salah gimana? Hasil operasi pengamanan jaya anti premanisme, Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan 6 orang pria yang diduga jukir liar. Unit Reskrim Polsek Jajaran melakukan penindakan terhadap aksi premanisme dan juga ormas yang meresahkan masyarakat. Tadi tim dari Polres, yaitu Satreskrim dan juga Polsek Jajaran keseluruhannya berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang berkedok sebagai juru parkir. Patroli ini dipimpin Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, dilakukan di 7 unit titik pusat keramaian yang rawan akan tindakan kriminalitas dan premanisme, seperti pemalakan dan pungutan liar, serta lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat aktivitas penyakit masyarakat lainnya. Patroli dilakukan di Jalan Ciliwung, Kota Malang, tempat yang biasa digunakan balap liar. Kondisi serupa terlihat di sejumlah tempat lainnya. Patroli ini merupakan langkah preventif Polresta Malang Kota guna mencegah aksi kriminalitas, premanisme, serta bentuk penyakit masyarakat lainnya. Patroli ini juga menyasar berbagai bentuk aksi premanisme seperti pemerasan, pungutan liar, intimidasi, kekerasan, kepemilikan senjata tajam, dan penyalahgunaan miras. Kegiatan, yaitu kegiatan dalam rangka menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolri. Kegiatan berupa melaksanakan kegiatan preventif atau pencegahan terhadap premanisme. Tujuan kegiatan ini tentunya memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo dan Malang, Edi Cahyono, TV One mengabarkan.
Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda mengenai pembacokan yang terjadi di Palembang. Seorang calon pengantin pria di Palembang dibacok oleh orang yang tidak dikenal. Akibat serangan brutal itu, pemirsa, korban mengalami sejumlah luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman amatir warga yang menunjukkan seorang calon pengantin pria dibacok orang tidak dikenal. Peristiwa kejam itu terjadi pada hari Minggu pagi di Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Ahmad Anda, 31 tahun, diserang oleh 4 pria dengan menggunakan senjata tajam. Saat pembacokan, korban berhasil diselamatkan oleh rekannya. Terdengar juga suara letusan senjata api, namun tidak diketahui berasal dari mana. Serangan mendadak ini membuat situasi panik. Korban mengalami luka bacok di kepala, tangan, dan kaki hingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Usai membacok korban, para pelaku yang berjumlah 4 orang langsung melarikan diri. Akibat peristiwa ini, acara akad nikah dan resepsi pernikahan terpaksa ditunda. Para tamu undangan yang hadir bergegas meninggalkan lokasi. Mobil pengantin kan dari arah depan. Terus pas di depan rumah, datanglah mobil tadi yang abu-abu tadi. Nutup jalan. Pengantin baru keluar, tiba-tiba langsung masuk. Langsung keluar mobil, langsung apa? Langsung bacok ya? Ya. Itu ngomong apa kak? Lebih ke ngompat. Ngompat ya? Katanya ada sempat nembak juga? Ada nembak. Jenisnya itu kayaknya software kak? Jenisnya FN. Oh, berapa kali nembak kak? 2 kali apa? Jadi? Iya. Jadi yang si pengantin lanang tadi dibacok gitu? Dibacok tangan kiri kayak? Tangan kiri ya? Pasca penyerangan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku penyerangan. Dan katanya ada yang nembak juga ya pelaku ya? Berdasarkan keterangan TKP, beberapa saksi ada suara tembakan. Berarti hari ini resepsi dia kebenarannya? Ya benar, hari ini resepsi. Jadi korban sekarang di mana benar? Sekarang korban ada di rumah sakit Bali. Ini mobilnya benar? Ini mobilnya yang diduga yang digunakan oleh pelaku. Apa yang ditemukan tadi benar? Di dalam ini kita temukan handphone dan ada sarung senjata tajam. Kasus penyerangan calon pengantin ini kini ditangani Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Motif penyerangan masih belum terungkap, polisi masih memburu para pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, jenazah pekerja migran Indonesia asal Banyuwangi, Jawa Timur yang meninggal di Kamboja ini disambut isak tangis oleh keluarga saat tiba di rumah duka. Jenazah Rizal Sampurna, pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia di Kamboja, akhirnya tiba di rumah duka di lingkungan Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tangis histeris keluarga pemuda usia 29 tahun ini pun pecah. Ibunda Rizal, Sulastri, tak kuasa menahan kesedihan. Keluarga tak menyangka Rizal Sampurna baru bekerja selama 3 bulan sebagai admin judi online di Kamboja, pulang dalam kondisi meninggal dunia. Kalau dari pihak keluarga ya merasa lega ya Mbak, bersyukur, berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kepulangan kakak saya, Rizal Sampurna, yang selama 2 bulan sampai hingga dipulangkan ke sini. Perwakilan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI yang mendampingi pemulangan jenazah menyerahkan santunan dari perusahaan tempat Rizal bekerja sebesar $1.000, surat kematian, dan paspor. Yang dilakukan KBRI Phnom Penh setelah menerima kabar ada WNI meninggal, mengirimkan nota diplomatik ke kepolisian Kamboja untuk mencari perusahaan agar bertanggung jawab untuk pemulangan Mas Rizal Sampurna. Penyebabnya sesuai surat kematian itu penyakit jantung. Jenazah Rizal Sampurna akan dimakamkan di pemakaman umum dekat rumahnya pada Senin pagi.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi menangkap sepasang suami istri pelaku penganiayaan terhadap anak kandungnya hingga tewas di kawasan Blok M, Jakarta. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pemirsa, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ini menangkap sepasang suami istri pelaku penganiayaan terhadap anak kandungnya. Korban yang berusia 2 tahun diketahui pemirsa meninggal dunia setelah sempat dibawa ke puskesmas terdekat. Pelaku berinisial N dan E ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Selatan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat siang. Keduanya merupakan pelaku penganiayaan hingga meninggal dunia terhadap anak kandungnya berinisial R. Kejadian terungkap saat kedua pelaku membawa anaknya yang masih berusia 2 tahun ke Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Mei 2025. Saat itu dokter yang memeriksa kondisi korban sudah tidak bernyawa serta dipenuhi luka lebam dan tangan terkilir. Temuan itu dilaporkan pihak Puskesmas ke polisi. Dari petugas Puskesmas mengecek kondisi anak tersebut, yang pertama memang dalam kondisi luka-luka, ya luka lebam, kemudian juga ada tangan terkilir, dan juga dilihat bahwa anak tersebut sudah tidak bernyawa. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, dari pihak Puskesmas melaporlah ya ke pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian merespon segera, datang ke TKP sana, kemudian betul memang kondisinya seperti itu. Setelah itu dari pihak kepolisian mengamankan ya di samping kedua orang tuanya, kedua pasangan itu, kemudian juga membawa anaknya ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Hasil penyidikan polisi, pelaku juga melakukan kekerasan terhadap anak pertamanya yang berusia 5 tahun. Korban saat ini dalam perlindungan Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta. Untuk kakaknya sama saat ini memang walaupun usianya 5 tahun, berbicara juga masih memang bisa berbicara, bisa berkomunikasi, tapi memang masih menutup diri dengan kami, tapi memang ada dugaan juga dilakukan kekerasan. Jadi memang walaupun berbicaranya kita tanyakan, dia mengangguk, mengiyakan bahwa memang ada dugaan tindak kekerasan nih yang dilakukan baik kepada anak yang sudah meninggal ini dan kakaknya. Saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi korban yang kini ditangani tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pasangan suami istri yang juga menganiaya anak hingga tewas di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kita tanyakan kepada reporter Yulinda Tridewi yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Yulinda, silakan. Selamat siang Rehana, Celia dan juga pemirsa TV. Betul sekali, ini merupakan tempat kejadian perkara. Tempat di belakang saya ini merupakan kolong flyover di Blok M, yang mana ini menjadi saksi bisu bagi meninggalnya balita berusia 2 tahun yang dianiaya oleh ibu kandungnya dan kekasihnya. Dimana kalau misalkan kita bisa gambarkan, memang tadi sempat melihat ke dalam kolong flyover sendiri, ini memang banyak sekali sampah-sampah begitu yang diduga bekas aktivitas oleh pelaku tersebut. Dimana tadi kami bisa melihat juga ada alas, kemudian juga ada baju-baju hingga bungkus-bungkus makanan itu sendiri. Kalau misalkan kita berbicara mengenai kronologi, ini dimulai saat Puskesmas Kebayoran Baru ini menerima laporan, begitu menerima pasien, yaitu korban yang berusia 2 tahun yang mana ini diantarkan oleh pelaku, di mana kondisi korban sendiri ini sudah dalam keadaan meninggal dunia. Mengenai hal tersebut, Puskesmas Kebayoran Baru sendiri ini merasa curiga karena memang melihat kondisi dari korban ini dipenuhi luka lebam dan juga tangan terkilir.
Kemudian puskesmas tersebut langsung melapor ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara dari laporan tersebut, polisi juga merespon, di mana respon polisi ini langsung mendatangi TKP, yaitu flyover yang berada di tempat saya mengabarkan pada siang hari ini. Kemudian juga langsung menangkap kedua pelaku, yaitu orang tua ibu yang berinisial N dan juga kekasihnya yang berinisial E di kolong flyover Blok M ini sendiri. Sementara untuk pemeriksaan yang dirilis oleh pihak kepolisian sendiri, ini memang pihak kepolisian juga sudah memeriksa kedua pelaku, di mana pelaku mengaku telah menganiaya korban hingga meninggal dunia, yaitu mulai dari memukul hingga mencubit, lalu juga memukul dengan gitar. Karena seperti yang diketahui, kalau misalkan tadi kita berbicara dengan warga sekitar, ini memang sering sekali banyak orang begitu yang pengamen, kemudian juga pedagang bunga yang tinggal di belakang ataupun di kolong flyover sendiri ini, yang kemudian setiap harinya ini melakukan aktivitas ataupun tinggal di bawah kolong flyover itu sendiri. Kemudian juga untuk perlu diketahui juga, pelaku ini memiliki 2 anak, yaitu anak balita yang berusia 2 tahun yang sudah menjadi korban meninggal dunia. Kemudian juga yang kedua ini berusia 5 tahun yang saat ini telah ditangani ataupun telah diamankan di UPT P3A DKI Jakarta ini sendiri. Sementara untuk kondisinya memang saat ini sudah kosong gitu di flyover sendiri, di kolong flyover sendiri ini, dan pihak kepolisian masih terus mengidentifikasi dari korban itu sendiri, karena memang korban balita ini sedang di otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara Rehana, Celia, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Yulinda Tridewi. Selamat bertugas kembali, menyambung dengan apa yang tadi disampaikan rekan kami dan juga terkait dengan penganiayaan ini. Pemirsa, kami akan bahas langsung bersama dengan kriminolog Mbak Hanifah Hasna yang sudah bergabung bersama dengan kami pada kesempatan kali ini. Pandangan kriminolog terkait dengan kasus ini seperti apa? Ya, baik. Ini sebetulnya bukan peristiwa yang pertama ya. Ini kan sering banget terjadi. Artinya ketika ada pembunuhan oleh orang tua sendiri, yang pertama yang harus kita lihat adalah bagaimana struktur dari si pelaku ini. Struktur sosial yang kita tahu adalah ketika keluarga teralienasi, maksudnya dia tidak masuk dalam struktur pemerintahan atau kemasyarakatan. Yang kita tahu kan ini anak jalanan gitu ya. Ini memungkinkan mengalami stres yang sangat tinggi, apalagi hidupnya nomaden. Ketika stres yang sangat tinggi, tekanan yang sangat berat, ini memungkinkan si pelaku ini atau orang tuanya itu mengalami depresi yang sangat tinggi. Nah, depresi yang sangat tinggi dan kemauan untuk melampiaskan stresnya itu adalah kepada orang-orang terdekat yang lemah. Nah, kebetulan yang lemah adalah anaknya. Itu nomor 1. Yang kedua, secara pribadi atau secara psikologis, bagaimana selama ini cara menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau kita mau melihat seseorang atau seorang ibu dengan harapan bisa menyelesaikan semua permasalahannya kan menjadi susah, karena permasalahan dia hidup aja sudah sulit gitu ya. Sehingga cara-cara dia menyelesaikan masalah ada dengan cara yang gampang. Cara yang gampang itu dengan cara mencubit, memukul gitu ya, dengan harapan anaknya tetap diam gitu. Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus jadi cycle of abuse gitu. Jadi kejahatan berulang. Ini bisa kita lihat hasil pemeriksaan polisi, ada memar, ada tangan yang patah atau retak gitu ya. Berarti ini kan bukan kejadian yang pertama, tapi kejadian berulang yang membuat anak ini menjadi tingkat keparahannya menjadi naik. Lalu bagaimana secara sosial gitu? Apakah orang-orang ini atau pelaku ini menganggap atau menormalisasi kekerasan sehingga melakukan menyelesaikan permasalahan itu dengan kekerasan? Nah, inilah yang membuat potensi kekerasan sehingga menyebabkan kematian itu terjadi. Oke, berarti memang ada sebab ya di balik semua itu, yang mungkin tekanan dari kehidupannya juga yang cukup berat. Tapi Mbak Hanifah, informasinya pelaku ini juga mengkonsumsi salah satu obat yang dinamakan adalah eksimer. Ini berpengaruh apa sebetulnya dampak dari konsumsi obat-obatan tersebut terhadap tadi penganiayaan yang dilakukan? Iya. Sebetulnya mengkonsumsi obat-obat adiksi itu yang adiktif atau sedatif itu mengakibatkan seseorang tidak bisa mengendalikan diri atau ambang batas kesadarannya itu menjadi sedikit. Ditambah lagi ketika ada trigger kemarahan, yang dilakukan adalah melakukan agresivitas. Nah, masalahnya adalah agresinya itu agresi yang positif atau negatif. Kalau di belakang itu ada sesuatu yang berhubungan dengan hal traumatis atau kemarahan, pasti agresinya itu agresi yang negatif gitu. Nah, negatifnya apa gitu? Dengan melakukan kekerasan terhadap anaknya, ditambah dengan
beratnya hidup, tekanan hidup tadi, dan mungkin ada hubungan-hubungan relasi yang toksik yang membuat si keluarga ini menjadi tidak baik lagi hubungannya. Oke, menyambung dengan hubungan yang toksik. Kalau kita melihat dalam kondisi saat ini, kondisi yang terjadi, penganiayaan terjadi, ini sang ibu bukan dengan ayah biologis, artinya dengan kekasihnya. Bisa kita katakan mungkin ayah tiri begitu ya. Tetapi kalau misalnya kriminolog melihatnya, apakah ada faktor itu kemudian yang membuat mungkin sang ibu melakukan penganiayaan terhadap sang anak? Ya, jadi begini, hubungan atau relasi yang toksik itu ditambah lagi dengan kontrol sosial yang kurang, ditambah lagi dengan terlepasnya si keluarga kecil ini dari keluarga besar, itu memungkinkan seorang pelaku melakukan kejahatan sedemikian rupa karena dia tahu si korbannya tidak akan melapor ke siapapun. Ini secara struktur pemerintahan, dia mungkin tidak terdaftar di kelurahan mana gitu ya. Terus secara kekeluargaan, dia nggak tahu orang tuanya siapa, dia mengadu ke siapa. Atau dalam hubungan sosial, memang sudah terbiasa melakukan hal itu gitu ya. Ditambah lagi seorang perempuan, biasanya kalau sudah ada hubungan romantisme, dia tuh menggantungkan diri terhadap si orang yang dicintai itu. Sehingga kondisi-kondisi ini yang membuat si korban, si ibunya, kita nganggap si pelaku ini adalah korban ya, menyerahkan dirinya sepenuhnya dan ikut apa yang dilakukan oleh si dominan ini. Gitu. Bisa jadi itu menjadi trigger maksudnya? Bisa menjadi trigger. Jadi si dominan ini akan memberikan masukan-masukan atau memberikan pengaruh untuk melakukan kekerasan. Tapi kan informasinya ada satu anak lagi nih yang selamat ya. Untuk membangun lingkaran yang tadi ya, lingkaran mengenai kekerasan ini, apakah kemudian nanti anak yang selamat ini juga akan ada trauma yang mungkin di masa depan dia juga akan melakukan hal yang sama? Dari pandangan Anda seperti sejauh ini anak-anak yang tidak menjadi korban secara fisik, tapi dia menjadi korban secara psikologis. Ketika seorang anak melihat kekerasan, yang pertama adalah dia merasa bahwa kekerasan adalah bentuk yang sangat biasa untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga ketika dia dalam usia SD atau SMP melakukan kekerasan, melakukan bullying itu adalah hal-hal yang wajar gitu ya. Lalu adanya dendam, tidak percaya terhadap orang tua, tidak percaya terhadap ikatan-ikatan keluarga. Nah, hal ini yang membuat anak-anak melahirkan anak-anak dengan delinquen, anak-anak dengan penyimpangan. Nah, yang begitu ketika mereka besar, mereka akan melakukan penyimpangan dari mulai mereka menggunakan narkoba, karena ibunya juga menggunakan, melakukan kekerasan, melakukan diskriminasi atau melakukan coret-coretan di luar karena mereka merasa bahwa hidup itu sekeras ini gitu ya. Itu yang membuat dampak jangka panjangnya seperti itu. Jadi korban yang saat ini tidak menjadi korban secara fisik, tapi menjadi korban secara psikologis, kemungkinan dia akan melakukan hal yang sama. Lebih jauh lagi, mungkin pada saat mereka besar, mereka akan menjadi pelaku KDRT. Oke, ini akan berdampak panjang, dampak sosial yang begitu panjang. Ya, betul sekali. Tapi Mbak Hanifa, kalau kita lihat dari kasus ini lagi, yang dianiaya itu adalah anak paling kecil. Apakah memang kecenderungan yang terjadi kepada kasus-kasus penganiayaan yang biasa kita amati itu memang kepada anak bungsu atau anak paling kecil? Itu kenapa? Apa yang menjadi sebabnya? Sebetulnya seorang pelaku itu kan mengukur sumber daya ya. Yang pertama kan dia tahu permasalahannya apa. Misalnya permasalahan adalah permasalahan hidup gitu ya. Terus ketidakharmonisan hubungan atau kecemburuan pasangan karena si ibunya ini atau si ibunya anak-anak ini itu terlalu memperhatikan anak-anaknya. Tapi walaupun demikian tidak ada urusan yang anak pertama atau anak kedua, semuanya akan menjadi korban karena anak itu menjadi anak jiwa-jiwa yang rentan. Tapi dalam hal ini kenapa yang dikorbankan anak yang terakhir? Mungkin karena secara fisik dia yang paling lemah, dia tidak bisa mengadu. Walaupun sejauh ini berdasarkan dengan kasus-kasus sebelumnya, sepertinya saya curiga anak yang pertama pun menjadi korban. Hanya saja mungkin dia sudah punya kekuatan fisik yang lebih besar walaupun tetap anak-anak ya. Lalu anak yang besar ini mungkin masih punya kekuatan untuk melapor, menyampaikan ke neneknya atau tetangganya. Jadi yang paling rentan dan paling mudah, yang sumber dayanya paling kecil untuk melaporkan, untuk melawan adalah anak yang paling kecil. Gitu. Tapi dua-duanya saya pikir sepertinya nggak mungkin kalau kakaknya itu juga tidak menjadi sasaran. Karena ketika seorang ibu atau pelaku gelap mata, dia akan melakukan apapun terhadap hal yang dianggap lemah. Oke, baik. Tentunya akan melakukan apapun terhadap orang yang dianggap lemah. Sekali. Tapi kalau dilihat juga nih Mbak Hanifa, ini kan dari peredaran obat-obatan luas saat ini,
Nah, nampaknya tidak ada pengawasan yang ketat, terutama banyak sekali kasus-kasus yang serupa juga. Nanti kita akan bahas bagaimana selengkapnya pemirsa, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kami, selain yang di Jakarta juga pemirsa, kasus penganiayaan terhadap anak juga terjadi. Ternyata di Mataram, di mana seorang ayah ini tega menganiaya bayi kandungnya yang masih berusia 2 bulan. Hingga babak belur hanya gara-gara bayi malang tersebut rewel. Ya, pelaku kemudian ditangkap polisi setelah ibu kandung sang bayi ikut melapor. Seorang pria berinisial MO, 20 tahun, ditangkap Satreskrim Polresta Mataram karena menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih berusia 2 bulan. Aksi ini terjadi lantaran pelaku yang saat itu sedang menikmati rokok dan kopi di belakang rumahnya merasa terganggu dengan tangisan bayinya. Pelaku mengaku sudah berusaha menggendong sambil menghibur agar bayinya tenang. Namun karena tak berhasil, ia tega menampar wajah bayinya serta mencubit dan menyundutkan rokoknya ke kaki sang bayi. Nah, pada saat itu anaknya digendong, tetap masih menangis. Setelah itu ditidurkan lagi dan yang bersangkutan sebagai ayahnya merasa kesal dan dipukul mata sebelah kiri sebanyak 3 kali serta dadanya dicubit dengan kuku dan telapak dicubit sebanyak 3 kali karena ada 3 luka. Korban mengalami luka lebam di mata sebelah kiri, benjol di kening, dan luka di dada dan kaki. Pelaku kini ditahan dan dijerat pasal 44 ayat 3 Jungto ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi bergabung dengan Mbak Hanifah, selaku kriminolog. Mbak Hanifah, ini ada 2 kasus yang nampaknya sama-sama nih serupa, orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Dari pandangannya seperti apa, Mbak? Ya, sedih banget ya lihat videonya. Jadi sebetulnya yang terjadi di negara kita itu seperti apa sih sekarang itu gitu, bahwa remaja-remaja yang sudah siap menikah secara usia, secara fisik, tapi secara mental tidak siap menjadi seorang ayah gitu. Artinya ini yang harus kita highlight, bahwa orang tua sekarang itu harus mempersiapkan anak itu tidak hanya dia berprestasi di bidang akademik, tapi anak-anak ini harus punya rasa tanggung jawab, cara menyelesaikan masalah gitu ya. Saya kalau ngomong ke anak saya nih, hidup ini isinya cuma 3, solusi gitu ya. Kalau masih anak, masih kecil-kecil, kita masih memberikan ilmu parenting, bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara beretika. Tapi kalau sudah mulai remaja, kan kita mempersiapkan pranikahnya gitu ya. Karena bagaimanapun juga ketika dia sudah merasakan jatuh cinta, dia ada tanggung jawab moral di situ. Dia harus menjaga pasangannya, dia harus bertanggung jawab gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang pertama adalah kondisi di mana seorang laki-laki muda sebetulnya tidak siap menikah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua tadi itu? Berarti kan pengasuhannya harus ditujukan kepada bukan hanya anak menjadi pintar, tapi anak ini adalah calon suami, anak ini adalah calon mantu, calon bapak. Apa yang harus dilakukan gitu? Kepada pemerintah, apakah harus menggalakkan lagi ketika seseorang mau menikah, apakah harus mendapatkan ilmu pranikah dulu? Kita harus ngetes dulu lah, anak ini sebetulnya sudah siap belum menikah. Nah, lebih kecil lagi terhadap kita sendiri sebagai seorang pribadi, bagaimana cara memilih pasangan? Karena pada dasarnya ada beberapa remaja yang merasa happy ketika dia nggak berantem sama sekali, tidak ada konflik dengan pasangannya. Padahal dalam setiap hubungan itu kita harus tahu berkonflik itu seperti apa, biar kita memahami pasangan kita ketika emosi apa yang dia lakukan. Ketika dia ada tekanan tapi ada solusi yang harus diambil, dia cara mengambil solusinya seperti apa. Bagaimana cara menyelesaikan kondisi keuangan yang sedang hancur misalnya kayak gitu. Bagaimana pembagian peran dalam keluarga. Ini yang tidak diobrolin dalam pasangan-pasangan muda. Dan ketika kejadian, mereka bingung harus bagaimana cara menyelesaikan. Karena mereka kebanyakan tidak selesai dengan diri sendiri. Yang mereka bayangkan tentang pernikahan adalah menikah
sah, halal, berhubungan dengan pasangan yang sudah boleh secara sosial juga diizinkan, tapi mereka tidak siap dengan segala permasalahan yang ada, sehingga kemarahannya itu dilampiaskan kepada pihak-pihak yang lemah, yaitu anaknya. Oke, tapi memang kalau kasus pelecehan, maksud kami penganiayaan yang terjadi, ini memang sudah bukan lagi soal ekonomi saja. Iya, betul. Kalau tadi kita bisa lihat berkaca dengan kasus pertama ini pengamen, anak jalan dan sebagainya, tetapi kasus kedua juga mungkin berbeda ekonominya. Bahkan ini bisa terjadi kepada orang yang ekonominya, strata ekonominya baik begitu. Artinya kesiapan mental begitu ya? Iya, betul. Berarti sekali. kesiapan mental yang harus dilakukan ini dari keluarga, dari orang tua begitu? Iya, betul sekali. Apa yang harus dilakukan pemerintah kalau seperti ini menurut Anda? Kalau yang dilakukan pemerintah ya tadi itu antara lain ya, kepada orang tua diberikan ilmu-ilmu parenting ya. Kan parenting itu kalau orang yang kaya mungkin ya strata sosialnya tinggi, dia bisa mengikuti seminar-seminar, walaupun mengikuti seminar itu bukan berarti dia bisa praktek, tapi setidaknya punya ilmu satu itu. Yang kedua, di sekolah-sekolah diadakan ya materi-materi parenting. Lalu mereka juga bisa melihat dari media sosial. Nah, kalau secara keseluruhan dari kemasyarakatan bisa melalui majelis taklim, dari pertemuan RT. Ini yang membentuk upaya preventif sehingga tidak terjadi kekerasan. Lalu dia juga bisa mengetahui bahwa anakku ini sudah dewasa, dia adalah calon suami, calon ayah, calon mantu. Yang harus dipersiapkan dengan benar karena ini urusannya dengan generasi selanjutnya gitu loh. Nah, yang upaya harus dilakukan pemerintah tadi itu yang saya sampaikan. Ketika dia mengajukan untuk syarat menikah, ya dia harus mengikuti pranikah dulu. Gitu. Pranikahnya seperti apa? Ya setahu saya di Kementerian Agama itu sudah ada. Hanya saja diaplikasikan terhadap para peminta surat itu atau tidak, atau jangan-jangan cuma tanda tangan saja bahwa sudah menghadap. Nih, kan di agama lain ya, itu kan ada ya pelajaran pranikah yang sampai membutuhkan waktu sekian lama gitu ya, dari menyelesaikan masalah pribadi, menyelesaikan masalah keuangan, masalah sosial dan lain-lain. Nah, apakah di semua agama juga demikian? Oke, gitu. Mbak Hanifah, tapi kalau kita lihat berkaca lagi dari kasus yang pertama ya mengenai penganiayaan yang terjadi di Blok M, kemudian juga informasinya ini ada obat-obatan juga yang dikonsumsi. Ini kita sebagai tetangga, sebagai teman, ketika melihat ada keluarga yang rentan gitu untuk adanya kekerasan, sebetulnya kita harus seperti apa sih Mbak Hanifah? Nah, itu kontrol sosial. Nah, kebanyakan masyarakat kita itu sekarang sudah mengabaikan kontrol sosial ini, bahwa masing-masing keluarga itu punya dapur sendiri-sendiri, gitu ya. Sehingga saya nggak perlulah mengetahui dapur mereka, kalau mereka berantem itu urusan mereka, gitu ya. Nah, ini yang harus disampaikan lagi, harus digalakkan lagi, dan remaja-remaja sekarang lebih senang hidup di lingkungan yang nggak ada intervensi dari luar, gitu, menganggap orang julid. Nah, menurut saya pribadi, ketika kita hidup dalam lingkungan yang ada orang julidnya, itu bagus banget karena kontrol sosialnya lebih ada. Iya, lebih sehat banget karena kita dilihat gitu loh ya, gitu. Nah, selama ini kan nggak ada. Nah, ini yang harus kita lakukan. Terus ketika kita punya warga di suatu daerah, Pak RT-nya kan harusnya mendata ya, mana warga miskin, mana janda-janda yang harus ditolong, gitu ya, mana keluarga-keluarga rentan. Terus kanan kirinya harus dalam pertemuan RT misalnya harus disampaikan bahwa kekerasan itu bukan masalah keluarga, tapi masalah masyarakat, gitu loh. Karena kalau ini tidak menjadi masalah masyarakat, masing-masing orang yang menjadi pelaku akan semakin jumawa karena tidak ada yang intervensi. Yang menjadi korban merasa bahwa ini adalah masalah internal, aku mau ngomong malu gitu loh. Padahal sebetulnya si korban ini sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa masalah kekerasan itu bukan masalah personal, tapi masalah sosial. Oke. Kalau konsekuensi hukumnya menurut kriminolog seperti apa? Apakah memang sudah sesuaikah dengan yang memang dilakukan saat ini terhadap penganiaya atau seperti apa? Sebetulnya kalau kita melihat pasalnya, ini bukan bagian saya ya, sebetulnya ini bagian Pak Polisi atau para penegak hukum atau ahli pidana. Ada aturan-aturan yang sudah disepakati atau sudah dibuat, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP pasal 335 dan 340. Dan ini yang membuat mereka hukumannya harus berat, itu karena satu, karena korbannya adalah anak. Yang kedua, pelakunya adalah orang tuanya sendiri, di mana orang tua yang seharusnya menjadi
pelindung. Yang ketiga, dilakukan secara bersama-sama untuk kasus yang pertama, ya kan? Nah, dan yang terakhir dilakukan secara berulang. Ini yang membuat hukumannya harus berat gitu. Masalah implementasinya seperti apa, sebetulnya sudah diimplementasikan secara baik. Hanya saja kontrol kita sebagai masyarakat bagaimana, apakah benar sudah dilakukan sesuai dengan aturan atau seperti apa. Tapi seharusnya ini harus ditindak tegas karena menghancurkan generasi. Oke Mbak Hanifah, artinya kalau begitu sistem perlindungan untuk anak di Indonesia masih lemah ya, karena banyak sekali kemungkinan kasus-kasus lain yang serupa juga yang dibalik orang tuanya, dibalik keluarganya yang tentunya juga menjadi korban. Iya, banyak sekali karena ini kan fenomena gunung es ya, yang muncul di permukaan, yang terlaporkan itu biasanya sudah kadung heboh gitu ya. Tapi bagian-bagian orang yang tidak terlaporkan, yang diam aja itu sangat-sangat banyak. Makanya tadi yang diperlukan adalah kontrol sosial. Kontrol sosial itu kan bukan hanya masyarakat secara keseluruhan, tapi keluarga dekat, orang tua, paman, tante, tetangga gitu ya. Makanya kenapa di masyarakat itu ada pertemuan warga. Harapannya ketika kita berkumpul dengan orang, kita tahu oh sepertinya ibu ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya gitu ya. Saya nggak mau ikut campur, itu kan urusan orang itu. Sebenarnya ketika kita ketemu, kita itu membuka peluang untuk kita mendapat perlindungan dari orang-orang sekitar. Bicara soal sang anak yang di kasus pertama tadi, kasus Blok M, apa kemudian yang harus dilakukan kepada anak tersebut? Apakah memang harus dikembalikan kepada keluarga besarnya kah? Atau ada pendampingan khusus kah? Atau seperti apa? Sebetulnya secara aturan orang tua yang sudah melakukan kekerasan hingga menimbulkan kematian itu tidak berhak untuk mengasuh lagi. Artinya anak ini harus diberikan kepada keluarga pengampu yang lain, keluarga dia gitu ya, keluarga anak ini, bisa pamannya, bisa neneknya, dengan pengawasan dari pemerintah. Karena bagaimanapun juga anak itu perlu orang tua dan keluarga yang utuh. Gitu. Tapi masalahnya si pelaku ini berasal dari keluarga yang betul nggak? Jangan-jangan ini kan cycle of abuse gitu ya. Dia melakukan kekerasan karena dia dulu juga korban dari orang tuanya. Berarti kan harus ada penilaian terhadap keluarga besarnya. Kalau tidak berarti harus diambil oleh pemerintah. Dititipkan pada keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang bisa, pengasuhan alternatif itu yang tepat gitu. Lalu apa upaya pemerintah biar tidak terjadi lagi? Berarti harus melakukan pendataan di mana tempat-tempat yang anomi. Tempat anomi itu adalah tempat yang tidak ada nilai, tidak ada norma, tidak ada aturan gitu. Misalnya tadi itu tempatnya di kolong jembatan. Ada berapa kepala keluarga? Baikkah kondisinya? Apakah ada kemungkinan kekerasan? Itu harus didata. Disampaikan kalau ada apa-apa harus melapor ke siapa gitu. Hotline-nya seperti apa? Kemudahan-kemudahan ini bisa mengurangi penganiayaan atau kekerasan yang terjadi. Baik, terima kasih banyak Mbak Hanifah sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga juga kasus-kasus serupa juga tidak terjadi, dan kalaupun kita melihat kasus yang serupa ya, kita harus selalu aware, harus selalu getur untuk melaporkan kepada pihak yang terkait. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kita akan hadirkan berita-berita viral di segmen ini yang cocok mungkin untuk menemani siang hari Anda di saat ini. Pemirsa, kita akan ke informasi pertama dulu. Seorang preman di Jambi melakukan pungutan liar hingga bergelantungan di depan sebuah truk. Aksi ini viral di media sosial pemirsa, namun setelah ditangkap polisi, sang preman berdalih naik ke bagian depan truk untuk menumpang. Detik-detik seorang preman diduga pelaku pungli bergantung di bagian depan truk terekam video amatir dan viral di media sosial. Aksi nekat preman itu terjadi di Jalan Lintas Sorolangun, Jambi. Merasa kesal dan tak terima dipalak, sopir truk akhirnya memilih tancap gas sehingga sang preman panik, berteriak-teriak dan memohon agar truk dihentikan. Usai viral, petugas langsung menangkap pelaku yang diketahui bernama Ibrahim, warga desa Rengkeling.
Direktur Reskrimum Polda Jambi, Kombes Manang Subeti, menjelaskan pelaku merupakan preman yang sering memeras supir truk. Bisa kita amankan seorang laki-laki yang bernama Ibrahim. Ini memang dia preman, ya, preman yang memang suka melakukan pungutan terhadap supir-supir truk yang ada melintas di wilayah tersebut. Nah, ini sebagai contoh bahwa kita akan terus melakukan penindakan terhadap para preman yang melakukan pungutan baik terhadap supir-supir truk yang ada di wilayah Jambi ini maupun terhadap pedagang-pedagang pasar yang ada di Jambi ini. Saat diperiksa petugas, Ibrahim berdalih naik ke truk untuk menumpang ke toko, namun tidak diperbolehkan supir. Saya numpang, Pak. Numpang dari mana? Dari jembatan nak ke toko, Pak. Yo. Berapa kau minta duit ke supir lu? 2.000 ya, Pak. 2.000 dikasih 2.000? Dikasih, Pak. Habis itu kau panjat mobilnya? Saya numpang nak ke toko, Pak. Dikasih mobilnya? Yo, Pak. Saat ini pelaku masih menjalani proses pemeriksaan di Polsek Mandiangin, Polres Sarolangun Jambi, guna penyidikan lebih lanjut. Dari Jambi, Bayu Alfarisi, TV One mengabarkan. Masih mengenai berita viral lainnya, pemirsa, ini aksi pembegalan motor yang terjadi saat siang hari ketika kondisi hujan di Klaka, Lumajang, Jawa Timur. Ya, polisi juga diketahui pemirsa langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Aksi begal motor terhadap pelajar yang sedang berteduh di Lumajang, Jawa Timur berhasil terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Korban merupakan warga setempat yang merupakan siswi kelas 11 jurusan akuntansi dan keuangan lembaga di SMKN Klaka. Secara tiba-tiba komplotan pelaku berjumlah 4 orang langsung turun dari motor dan langsung merebut kunci dan motor milik korban. Meskipun korban sempat melawan dan pelaku terjatuh di jalan, namun pada akhirnya pelaku berhasil membawa kabur motor Matic milik korban. Kalau di CCTV itu kelihatan lagi neduh, Mas. Terus tiba-tiba didatangin kelompok orang itu 2 pakai sepeda motor berempat. Pas korban lari, terus sempat ngadang lagi di sana sepedanya, ternyata jatuh di sana. Terus sempat lari pelakunya, balik lagi. Ada mobil itu ya? Iya, ada mobil itu sempat lari, terus balik lagi ngambil sepeda, langsung lari ke arah sana. Karena sepedanya berhasil diambil sama pelaku ini? Iya, berhasil diambil sama pelaku. Ada warga kita di wilayah Klaka yang saat berteduh dari hujan itu mengalami kejadian begal. Sangat bisa keras untuk mendeteksi dan pelakunya segera kita ungkap dalam waktu dekat. Kini berbekal hasil keterangan korban, saksi serta rekaman kamera CCTV, polisi langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi viral lainnya untuk Anda mengenai karya wisata. Di mana pemirsa, sebuah video amatir yang memperlihatkan siswa-siswi Indonesia yang mengenakan seragam batik berwarna hijau tengah mengikuti karya wisata ke benua Eropa diketahui juga viral di media sosial. Di tengah riuhnya perbincangan mengenai pembatasan hingga pelarangan studi tour oleh sejumlah pemerintah daerah juga sekolah sebagai respon atas isu keselamatan dan biaya. Media sosial dihebohkan dengan unggahan video siswa-siswi Sekolah Al-Azhar Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang tengah menikmati momen studi tour benua Eropa di kota Paris, Prancis. Video-video yang diunggah tersebut menuai beragam komentar dari warganet, mulai dari kekaguman hingga mempertanyakan relevansi dan urgensi studi tour ke luar negeri. Menurut informasi Kepala Disdikbud Kabupaten Karanganyar, Agam Bintoro, Sekolah Al-Azhar Karangpandan memang terkenal aktif menggelar program unggulan studi tour ke luar negeri sejak sekolah tersebut berdiri.
Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, persiapan penyambutan api Dharma dan air suci Waisak di Candi Borobudur telah dipersiapkan oleh panitia. Di Hari Raya Tri Waisak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, hari ini api Dharma juga air suci nanti sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat akan diarak ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Para biksu dan umat Buddha, baik dari luar daerah maupun lokal, mengikuti prosesi api Dharma dan air suci dari Candi Bendut menuju Candi Borobudur. Sementara, detik-detik Waisak dilaksanakan sekitar pukul 23.55 waktu Indonesia Barat dan akan disambut dengan pelepasan ribuan balon udara. Masih mengenai acara Waisak, pemirsa. Kali ini jelang prosesi puncak perayaan Waisak, panitia dari Walubi Tengah mempersiapkan sarana puja bakti yang akan dikirap ke Candi Borobudur dari Candi Bendut. Sementara tim Brimob Polda Jawa Tengah ini melakukan sterilisasi di lokasi puja bakti Candi Bendut. Sarana puja bakti disiapkan di Candi Bendut untuk dikirap ke Candi Borobudur guna sebagai sarana detik-detik Waisak di Candi Agung Borobudur. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di hari ini, pemirsa, para umat Buddha melakukan kirap, membawa api Dharma dan air suci Waisak menuju Candi Borobudur dan selanjutnya digunakan untuk puja bakti detik-detik Waisak yang dilaksanakan pada tengah malam nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan perayaan Waisak di hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Arga Rumadi di Magelang, Jawa Tengah. Arga, silakan. Ya, Rehana, Celia, dan pemirsa, saat ini kami masih menunggu datangnya iring-iringan kirap yang dijadwalkan berangkat dari Candi Mendut sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan tiba di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Candi Borobudur yang jaraknya 3 km dari Mendut, ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan persiapan di belakang saya ini tentu saja sudah dilakukan dan memang masih ada tambahan-tambahan persiapan ini yang terus dilakukan, karena nanti setibanya rombongan tiba di lokasi ini maka akan ada acara lanjutan, yaitu puja bakti untuk menyambut datangnya Waisak di tahun 2025 ini atau di tahun 2569 Buddhist era, yang rencananya ini Waisak akan terjadi pada pukul 23 lewat 55 menit lewat 29 detik. Dan seperti biasa juga nanti untuk meramaikan rangkaian acara Waisak ini pada pukul 18 waktu Indonesia Barat akan ada pelepasan lampion yang pertama dan akan ada pelepasan lampion yang kedua ini pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan perayaan Waisak 2569 Buddhist era, maka jumlah lampion yang diterbangkan rencananya pada hari ini juga sama, yaitu 2569 lampion, di mana acara ini sendiri memang ini biasanya dibuka untuk umum dan tiket ini sudah dijual jauh-jauh hari dengan harga yang bervariasi, ada yang Rp750.000 dan juga ada yang lebih mahal juga, dan ini sudah laris atau sudah habis beberapa hari yang lalu. Dan kami pun juga sudah melihat ini ada para peserta lampion ini yang mulai berdatangan dan mereka mengenakan pakaian putih sesuai juga dengan pakaian yang digunakan oleh para umat Buddha. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk kirap ini sendiri ini diikuti oleh biksu-biksu dan kemudian juga ada umat Buddha yang turut mengikuti, mereka berjalan kaki, walaupun ada juga ini mobil yang sudah dihias demikian rupa untuk meramaikan juga kirap dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur ini. Dan tak lupa dalam kirap itu juga dibawa api berkah dari Umbul Jumprit yang berada di wilayah Temanggung, Jawa Tengah yang sudah disucikan kemarin, dan juga api Dharma dari Merapen
Grobogan, Purwodadi. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih laporan langsung Arga Dumadi. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian keseruan dan kemewahannya ya dari acara Waisak. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, tentunya kita juga akan mengajak Anda untuk beralih ke informasi lainnya. Nah, ini setiap musim haji tiba, pemirsa, tentunya banyak kisah inspiratif dari para jemaah calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Seperti yang dialami suami istri penjual basreng atau bakso goreng keliling di Wonosobo, Jawa Tengah. Setelah 13 tahun menabung, mereka berdua akhirnya akan berangkat tahun ini. Senyum bahagia terus terpancar dari wajah pasangan suami istri Fatur Rahman dan Chamdiah yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Menjelang keberangkatannya tanggal 27 Mei mendatang, pasutri penjual basreng atau bakso goreng keliling itu tetap berjualan seperti biasa. Sejak pagi, mereka berdua menyiapkan basreng sebanyak 2 kg yang akan dijual dengan menggunakan sepeda motor. Setelah siap, Fatur Rahman pun berkeliling menjajakan jualannya ke sejumlah tempat. Berkat berjualan basreng keliling inilah impian Fatur Rahman dan Chamdiah untuk melaksanakan rukun Islam kelima di Tanah Suci dapat terwujud. Perjuangan mereka untuk bisa naik haji tentunya tidak mudah, apalagi pekerjaan mereka sebagai penjual basreng penghasilannya tidak menentu. Namun hal itu bukan menjadi penghalang. Sejak tahun 2012, mereka menyisihkan hasil berjualan basreng sebanyak Rp10.000 hingga Rp25.000 untuk ditabung. Dan setelah menabung selama 13 tahun, mereka berdua terdaftar sebagai jemaah calon haji Indonesia dari Embarkasi Solo yang tergabung dalam kloter 87. Rencananya, Fatur Rahman dan Chamdiah akan terbang ke Tanah Suci tanggal 27 Mei mendatang. Hasil nabung. Ya, nabungnya biasanya berapa tuh Pak perharinya Ya, Pak? Tidak tentu ya. Kadang sedikit, kalau dapat lebih banyak ya lebih banyak. Berapa Kalau Pak? tidak boleh ya tidak nabung. Nggak dapat nanti. Iya, dapatnya sedikit tidak nabung. Berapa Pak biasanya Pak nabungnya Pak? Ya, nabung nggak mesti, kadang ya 20.000. 25 kadang 10.000, saya dapatnya itu aja. Fatur Rahman dan Chamdiah seharusnya bisa berangkat haji tahun 2024 lalu. Namun karena sesuatu hal, mereka tidak bisa berangkat tahun lalu. Untuk tahun ini, keduanya telah melakukan sejumlah persiapan untuk melakukan ibadah haji, mulai dari mempersiapkan pakaian hingga persiapan fisik karena usia mereka yang tak lagi muda. Perjuangan panjang Fatur Rahman membuktikan bahwa niat yang kuat dan konsistensi dapat mengantar siapa saja menuju Tanah Suci. Hal ini juga menjadi bukti jika ibadah haji bukan hanya milik mereka yang diberi kelebihan ekonomi. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Pemirsa, selain tukang penjual basreng, ternyata tukang pijet bayi di Purworejo, Jawa Tengah ini juga bisa naik haji karena rajin menabung. Berikut informasinya untuk Anda. Mbah Surtinah rela menabung selama puluhan tahun demi bisa berangkat haji. Usaha dan doanya pun akhirnya terkabul. Ia bakal berangkat ke Tanah Suci, Mekah di bulan Mei 2025 ini. Beginilah suasana kediaman Mbah Surtinah, warga Dusun Bleber, RT 02 RW 04, Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Purworejo, Jawa Tengah. Ibu dari 4 orang anak sekaligus nenek 10 cucu ini menjadi salah satu jemaah calon haji asal Purworejo yang akan berangkat ke Mekah tahun ini. Kan sampai nanti dulu saya mau pengen naik haji, kan saya ngumpulin sedikit-sedikit. Nah, terus sudah ngumpul, saya tabung di BMT. Oh, jadi biayanya ini untuk naik haji ini Mbah kumpulkan itu dari mijet ya Mbah ya? Ya. Rata-rata mijetnya mijet apa aja Mbah? Mijetnya ya itu kalau lahiran dapat haji. Cuma khusus bayi ya Mbah ya? Khusus bayi. Sosok lansia yang berprofesi sebagai tukang pijat bayi itu kemudian menceritakan kisahnya, mulai dari menabung sedikit demi sedikit selama puluhan tahun hingga akhirnya bisa mendaftar haji. Selama menjalani profesi langka sebagai tukang pijat bayi ini,
ia tidak pernah mematok tarif khusus kepada pasiennya. Bahkan, jika tidak membayar sekalipun, ia tetap ikhlas menolong bagi yang membutuhkan. Sementara itu, informasi dari Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Kemenak Purworejo, jika total calon jemaah haji asal Purworejo, Jawa Tengah ada 704 orang. Mereka terbagi dalam 3 kelompok terbang. Tim TV One mengabarkan.